أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina wa maulana Muhammadin ahli sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita buka sama-sama dan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah mengawali dengan pembukaan. Kita masuk pada bab yang pertama, Kitabul Iman, yakni tentang al-iman. Waradah madatu amana fil Quran samanu mi'ah tis'ah wa sab'ina marrah yakhussu mawdu'ul baws minha samanu mi'ah ihda asara marrah. Jadi madah amana dalam Quran disebutkan sebanyak 879 kali. Kemudian dibahas secara khusus dalam 811 kali, yakni pada beberapa maudhu', beberapa judul bahasan. Yang pertama ada dalam sighah fi'il maudhi, itu ada 342 kali. Contohnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, itu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tuh. Kemudian ada di fi'il mudhari', ini ada 175. Wa ma kana li nafsin an tu'min. Ya, ini adalah fi'il mudhari'. Begitu pula dalam fi'il amr, ini hanya 19 kali. Wa huma yastaghisanillahi wailaka amin. Amin itu adalah kata perintah yang berarti apa? Amin. Ya, artinya adalah berimanlah. Kemudian dalam masdar ini ada sebanyak 45. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Jadi kata-kata iman itu adalah masdar dari amanah. Ada ismun fa'il. Ismun fa'il ini adalah pelaku. Yakni kalau di awal dengan iman, berarti ismun fa'ilnya adalah mukmin. Siapa? Mukmin. Ini disebutkan sebanyak 230 kali. Wala 'abdum mu'minun. Nah, wala 'abdum mu'minun. Mu'minun itu adalah ismun fa'il dari amanah. Maka ini yang paling banyak. Mu'minun, mu'minin. Nah, itu cukup banyak sekali. Ada berapa? 230 kali di dalam Al-Quran. Sekarang, apa sih iman itu? Secara lughawi, secara kebahasaan, yuradu bihi ma'nayani. Ini memiliki dua makna. Yang pertama, al-amnu, ya, keamanan. Karena apa? Didduhu khaufun. Al-khauf. Karena lawan dari kata keamanan adalah ketakutan. Jadi iman itu memiliki rasa aman. Yang kedua adalah at-tasdiq, yakni membenarkan.
sebuah kebenaran. Ya. Jadi iman ya at-tasdiq didduhu at-takdzib. Jadi lawan kata dari at-tasdiq adalah at-takdzib. Maka orang yang iman itu lawan katanya adalah orang yang bohong. Yang satu membenarkan, yang satu mengingkari. Maka kalau dalam bahasa agama Islam itu jelas, yang satu orang mukmin, yang satu orang ingkar atau orang kafir. Karena apa? Lawan kata dari iman itu kalau dalam bahasa at-tasdiq adalah at-takdzib. Jadi at-takdzib mengingkari, mendustai, yakni orang-orang yang ingkar, maka dikatakan kafir. Kemudian kalau dilihat dari al-ma'na al-istilahi, mana istilahinya? At-tasdiqul jazim wal i'tirafut tam bi jami'in ma akhbarallahu wa rasuluhu anhu fil Qur'an was sunnah wa amrun bil imanu bih wal inqiyadu lahu zahiran wa batinan, yakni membenarkan secara mutlak atas apa-apa yang sudah dikabarkan Allah dan Rasulnya. Itu iman. Baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tasdiqan zahiran wa batinan, yang tampak maupun yang melekat di dalam hati. Ya. Contohnya banyak. Jadi kalau Allah memerintahkan A, ya sudah iman. Rasulullah memerintahkan B, ya sudah iman. Iman itu membenarkan. Waja'al iman fil isti'malil Qur'ani ala wajhaini. Jadi kalau dilihat di dalam Al-Quran, penggunaan kata iman ini bisa dilihat dalam dua hal. Yakni al-awwal at-tasdiq, yakni membenarkan. Contohnya, wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta, dan tidaklah engkau, bimu'minin, tidak percaya kepada kita, walau kunna shadiqin, meskipun kita adalah orang-orang yang benar. Nah ini dalam surat apa? Surat Yusuf. Kemudian yang kedua adalah al-Islam wa tauhid. Jadi dalam penggunaan dalam Al-Quran, yang pertama itu tentang kebenaran, yang kedua tentang keislaman dan tauhid. Seperti innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi jelas iman di dalam Al-Quran itu adalah pembeda antara orang yang mukmin, iman kepada Allah dan tidak. Maka dihubungkan ya orang-orang hadu yang diberi petunjuk, ya wan nasara, kemudian wasabiin, ya jadi orang Yahudi, orang yang Nasara, as-sabiin, man amana, siapapun dari mereka yang iman kepada Allah, wa amila salihah, dan mereka juga beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi siapapun mereka, kalau iman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, tentu mereka akan mendapatkan ajrun azim. Ajruhum inda rabbihim, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri dari orang iman, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, itu adalah ciri orang mukmin. Kemudian kita masuk pada arkanul iman fil Quran, yakni rukun-rukun iman yang termaktub di dalam Al-Quran. Al-imanu sittatu arkanin, iman itu ada 6 rukunnya. Arba'atun minha madhkuratun fi qawlihi ta'ala, ada 4 yang disebut di dalam firman Allah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Iman 4. Mana? Kullun amana billah. Yang pertama amana billah, iman kepada Allah. Yang kedua wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi 4 rukun iman. Ya, rukun iman itu ada berapa toh? Ada 6. Nah, 4 diantaranya pada satu ayat ini, yakni di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kemudian waruknul khamis, dan rukun yang kelima, min arkanil iman, dari rukun iman, itu al-imanu bil yaumil akhir, yakni iman kepada hari akhir. Dalilnya jelas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi dalam ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ini juga itu dibalik. Jadi diawali dengan amanu billah wal yaumil akhir, baru iman kepada malaikat, kutub, dan para nabi. Jadi di dalam 2 ayat ini sudah termaktub berapa rukun? 5. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada yaumil akhir. Kemudian ar-ruknus sadis min arkanil iman wa al-imanu bil qadri khairi wa syarrih, yakni iman karena iman kepada takdir Allah, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Dzakara fil hadisil masyhur alladzi rawahu al-Imam al-Muslim an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hina sala Jibril an-Nabi 'anil iman. Jadi kalau yang ke-6 ini tidak termaktub di dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis. Fa akhbarani 'anil iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala shadaqta. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang iman oleh malaikat, Rasulullah menjawab 6 rukun iman ini. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, shadaqta. Ya, kamu benar. Ya, ini dalam apa? Dalam Sahih Muslim. Wa hadhil arkanu sittah hiya allati ba'asallahu bihar rasul wa anzala bihal kutub wa la yuqbalu imanun illa wala yuqbalu imanu 'abdin illa idza amana biha jami'an 'alal wajhi alladhi dalla 'alaihi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sawfa natanawalu hadhil arkan fi ma yalih. Jadi orang tidak disebut seorang hamba muslim jika tidak beriman kepada 6 rukun iman ini. Yuk kita bahas satu-satu tentang rukun iman ini. Yang pertama adalah al-imanu billahi ta'ala. Ya, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa at-tasdiqul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam bi wujudillahi ta'ala. yakni membenarkan secara mutlak dan ikrar dalam hati, benar-benar, baik dalam hati, dalam lisan, kemudian dalam perbuatan, bahwasannya kita meyakini bahwasannya Allah itu ada. Wastihqaqu wahdahu al-ibadah wa itmi'nan qalbi bidzalika itmi'nanan
tura asaruhu fi sulukil insan. Jadi orang iman kepada Allah itu harus diperlihatkan, bukan hanya dalam hati, kemudian dalam lisan, tetapi ditampakkan dalam perbuatan. Bagaimana penampakan dalam perbuatan? Ya bisa dilihat dalam suluk, bisa dilihat dalam akhlaknya. Bagaimana orang iman itu benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin benar-benar, bukan ragu. Ya, kadang orang-orang mungkin akan melihat bagaimana manusia itu, ya, contoh, kamu hari ini sudah makan belum? Sudah. Siapa yang ngasih? Beli tadi. Di mana? Di warung. Terus yang ngasih makan siapa? Ya tukang warung. Kok bisa mereka memberi makan? Iya, karena saya bayar. Berarti siapa yang ngasih makan? Saya sendiri. Karena pakai berarti dia iman, ya, bahwasanya makan yang dia makan adalah hasil jerih upaya diri sendiri. Nah ini kan tidak ditampakkan keimanannya. Kalau benar-benar meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makan kita, harusnya jawabannya tidak seperti itu. Kamu sudah makan? Sudah. Di mana? Di warung. Kok bisa dimakan di warung? Iya, Allah yang nonton saya. Bisa makan di warung. Saya diberikan rezeki berupa uang sehingga saya bisa beli di warung. Berarti makanan yang saya makan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ditampakkan dalam suluk, di dalam akhlak, di dalam tingkah laku kita. Itu iman kepada Allah. Maka tidak ada yang lebih kuasa di dunia ini kecuali kekuasaan Allah. Ada orang takut. Paling takut, ya kan saya salah. Salah sama siapa? Salah sama manusia. Salah sama manusia saja kamu takutnya seperti itu. Ya toh? Naik motor, nggak pakai helm di jalan raya. Takut apa takut? Nah, yang ditakuti siapa? Polisi, ya toh? Nah, berarti kan salah sama orang, salah sama manusia saja sebegitu takut. Lah kok salah sama Allah tidak punya rasa padahal manusia itu ciptaannya Allah. Maka kalau berbuat salah kepada Allah harus jauh lebih takut ketimbang berbuat salah sama manusia. Nah itulah namanya menampakkan keimanan dalam perbuatan. Jadi iman kita itu benar-benar, ya, bukan iman yang pura-pura, atau bukan iman yang hafalan. Sebutkan rukun iman. Rukun iman pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada hafal. Jangankan yang gede-gede, anak TK aja hafal. Kalau hanya hafal, tapi yang paling penting adalah memperlihatkan, menampakkan keimanan dalam perbuatan. Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rusulih. Jadi dikeluarkan di situ. Kalau benar-benar iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, imanlah. Kepada siapa? Billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, al-imanu bil malaikah wal imanu bil malaikati huwa i'tiqaduhum ibadan lillahi. Kita mempercayai bahwasannya mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa may yunkir wujudahum faqad kafar. Jadi kalau ada orang yang tidak iman, kalau ada orang yang kafir, kalau ada yang ingkar terhadap keberadaan malaikat, faqad kafar, maka dia adalah orang kafir. Jadi kekafiran seseorang bukan hanya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat, itu juga bagian dari kekafiran. Tidak percaya bahwasanya di sini ada raqib, di sini ada ya, di sekitar kita ada malaikat Israel yang kapan saja Allah perintahkan akan mencabut nyawa kita. Yang nanti masuk alam kubur akan ditanyai oleh mungkar dan nakir. Ya. Itu sudah menjadi keputusan, ya, menjadi keimanan. Kalau kita iman pada malaikat, berarti keimanan kita sah. Tidak iman sama malaikat, berarti kita kafir. Kama qala ta'ala, wa may yakfur, barang siapa yang kafir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada yaumil akhir, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia benar-benar sesat, sesat yang benar-benar jauh, dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, ini surat An-Nisa ayat 136. Ya. Ini adalah iman kepada malaikat. Ayo sekarang, iman malaikat ada berapa? Yang wajib diketahui ada 10. Yang wajib diketahui. Apakah malaikat cuma 10? Tidak. Malaikat sangat banyak sekali. Bahkan tetesan air wudhu kita itu menjadi malaikat. Ketika kita duduk seperti ini, kemudian ngaji, benar-benar ya di bawahnya akan datang para malaikat yang mendoakan kita semuanya. Selama kita duduk ngaji di majelis ilmu. Maka kenapa kok orang-orang yang dalam majelis ilmu ya itu dijanjikan oleh Allah surganya Allah? Karena apa? Karena saking mulianya majelis ilmu. Karena juga didoakan para malaikat. Maka alhamdulillah kita semuanya pada kondisi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-imanu bil kutub, yakni iman kepada kitab-kitab. Wa at-tasdiqu bi kulli ma anzala 'alal anbiya'i alladhi tadammanat dzakaruhum kitabullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ma akhbara huwa bih, fal wajibu 'alal mu'min, dan kewajiban bagi seorang mukmin al-imanu bil kutub, yakni iman kepada kitab yang diturunkan kepada Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi, kepada para rasulnya, baik yang sudah diberi nama maupun yang belum diberi nama. Contoh yang sudah diberi nama, kitab apa aja? Zabur, sudah dikasih nama. Taurat, Injil, Al-Quran. Ada 4 yang sudah dikasih nama. Yang tidak dikasih nama banyak. Ya, sekarang saya tanya. Ya, Rasul itu siapa? Rasul itu adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebagai seorang rasul jika diberi apa? Wahyu. Wahyu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lah firman ini sudah otomatis dikasihkan kepada para rasul. Nah, dianggap sebagai rasul kalau firman ini disebarkan kepada umatnya. Itu dianggap rasul. Kalau firman itu ya untuk dirinya sendiri,
Ya, berarti apa? Dia seorang nabi. Berarti tiap-tiap rasul pasti mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kumpulan firman Allah itu adalah kitab. Ada yang namanya suhuf berupa lembaran-lembaran, maka setiap nabi, setiap rasul pasti memiliki pasti. Ya. Cuma yang diberi nama 4 yang paling masyhur, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Ya sekarang kalau seperti itu berarti Nabi Adam itu dikasih kitab atau tidak? Nabi Nuh dapat wahyu, dapat firman dari Allah, nah, tinggal dikumpulkan atau tidak. Nah itu. Ya. Ada juga ini, lihat. Waman i'tiqaduha at-Taurah wal Injil wal Quran. Ada suhufnya juga, ada suhuf Ibrahim, ada suhufnya Nabi Musa, juga ada suhuf. Kemudian ya, dan 3 dari kitab-kitab ini, baik suhuf maupun kitab-kitab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu wa a'damus salasa wa nasikhuha wa afdaluha wal Quran, yakni yang lebih baik, kemudian yang lebih sempurna, yang lebih utama, yang menasah alias ya menghapus seluruh hukum yang ke belakang, kemudian dijadikan hukum baru, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka kalau ada pertentangan antara Al-Quran dan Injil, yang benar tetap Al-Quran. Yang menjadi rujukan awal ya adalah Al-Quran zaman ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Jadi kita diminta beriman kepada Allah, ya kepada Rasulnya, kepada kitab. Kitab yang bagaimana? Alladzi nazzala ala rasulih, yang telah diturunkan kepada para rasul, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Bagaimana kitab-kitab itu ada di dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam Al-Qur'an? Ada wal kutubul mazkura fil Qur'ani ma yalih. Ada beberapa kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah At-Taurah, allati nazalat ala Musa alaihi salam. Qala ta'ala, inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya Allah menurunkan At-Taurah, kitab Taurah. Di dalamnya terdapat hudan wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Jadi Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di dalamnya ada petunjuk, ada nur, di dalamnya itu ada hukum. Bagi siapa? Bagi para nabi dan pengikutnya yang berislam, alias apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam, penyerahan diri kepada Allah total, itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga di para nabi sebelumnya. Kemudian Al-Injil, alladzi nazala ala Isa alaihi salam, yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Qala ta'ala, wa atainahul injilu fi hudaw wa nur. Sama, didatangkanlah kitab Injil, di dalamnya terdapat hudaw wa nur, petunjuk dan cahaya.
wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Dan Injil ini membenarkan kitab Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat mau'idhah, di dalamnya terdapat petunjuk dan mau'idhah bagi siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bisa menyingkap kebenaran Injil hanya bisa bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bisa. Maka kenapa kok masih ada orang yang tetap ingkar, tetap kafir ketika membaca Injil? Ya karena nggak mutakin tadi. Tapi kalau mutakin sudah akan keluar itu petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Injil. Yang ketiga Zabur, alladzi nazala ala Dawud alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami datangkan Dawud itu apa? Kitab Zabur. Kemudian juga ada suhuf. As-suhuful ladzi anzalahu Allah Ta'ala ala Ibrahim wa Musa alaihi assalam. Jadi suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Qala ta'ala, inna hadza la fis suhufil ula. Kemudian suhufi Ibrahim wa Musa. Ini suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya, jadi tidak dijadikan jilid tetapi lembaran-lembaran, di dalamnya terdapat huda wa nur. Amal kutubul ukhra alladhi anzalahu Allah ala sairir rusuli walladhi lam yukhbiruna biha fayajibul imanu biha. Dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para rasul yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sudah pasti namanya rasul pasti akan diberikan kitab ataupun suhuf. Cuma kita tidak tahu namanya. Adapun yang kita tidak tahu namanya, cukuplah kita iman itu. Wa qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mudhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Lihat, kana an-nasu ummatan wahidah, sesungguhnya manusia adalah umat yang satu. Fab'asallahu an-nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi, mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mudhirin, juga memberi peringatan, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Lah, masing-masing para nabi itu diturunkan kitab, dibekali kitab bil haqq, dengan benar-benar, dengan kebenaran yang nyata. Untuk apa? Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, agar bisa memberi keputusan kepada umatnya atas perselisihan-perselisihan yang mereka lakukan. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi jelaslah apa yang diturunkan kepada para nabi. Semua nabi pasti diberikan bekal kitab. Ada yang diterangkan jelas namanya, ada pula yang tidak diceritakan. Yang sudah diterangkan harus dipercayai, yang tidak diceritakan juga harus dipercayai. Percayanya apa? Setiap rasul pasti diberikan kitab, dan kita semuanya harus meyakini itu semuanya.
Kemudian isinya apa? Ya, isi seluruh kitab itu satu, yakni wahdaniyatillahi ta'ala, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu. Maka diturunkan para rasul, ya, kemudian disertai atau dibekali dengan kitab, tujuannya satu, supaya semua umat ini ya mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-imanu bir-rusuli wal anbiya wa huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala ba'asa fi kulli ummatin rasulan minhum, adalah sebuah keyakinan bahwasanya Allah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Maka tidak ada tempat di mana di situ tidak ada rasul. Pasti di setiap tempat, di setiap umat, kelompok-kelompoknya itu pasti ada rasulnya. Ya. Lihat dalam surat Yunus, walikulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Jelaskan setiap umat itu pasti ada rasul. Jadi kita bisa membuat konklusi. Membuat apa itu konklusi? Apa itu konklusi? Membuat ya keputusan bahwasannya setiap umat di dunia ini, baik di Eropa, di Afrika, di Asia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, ya semuanya ketika ada perkumpulan manusia di situ, Allah mengutus seorang rasul. Agar apa? Agar mengenal Tuhannya. Maka kenapa kok cerita dari cerita dalam Al-Quran itu jelas luar biasa? Pasti Rasul itu datang pada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya toh? Nabi Ibrahim diutus, ya berapa banyak orang yang nyembah berhala diutus ke tempat itu. Kenapa enggak diutus yang sudah bagus-bagus gitu? Kan enggak, pasti diutus di kaum orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Ya. Jadi setiap umat pasti. Nah, kalau kita ceritanya saat ini yang diceritakan adalah yang hanya di Timur Tengah, baik itu di Irak, kemudian di Mesir, kemudian di Yaman, kemudian di Saudi, ya itu yang termaktub ceritanya. Apakah kemudian ada nabi di Cina? Apakah ada nabi di India? Apakah ada nabi di Afrika? Apakah ada nabi di Eropa? Kalau di situ ada umat, pasti di situ ada nabi. Ini harus diyakini, jelas. Nih, walikulli ummatir rasul. Dan di setiap umat pasti ada rasulnya. Nih, wala ya'lam adadur rasul illallah. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah rasul kecuali Allah. Adapun yang 25 itu adalah yang wajib diketahui. Karena 25 rasul itu termaktub di dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran. Sedangkan jumlah rasul yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ini dasarnya. Jadi para rasul itu ada yang sudah dikisahkan kepada kalian dari rasul-rasul sebelum, atau rasul-rasul lam naqsushum 'alaik yang tidak diceritakan kepada kita semuanya. Jadi yang tidak diceritakan itu lebih banyak. Gitu. Pokoknya prinsipnya satu, walikulli ummatir rasul, itu prinsipnya.
Prinsipnya di setiap umat pasti ada rasulnya, gitu. Pasti ada rasul. Mau sampai ke Iran, mau sampai kemana, bahkan ke kutub utara. Kalau di situ ada umat, ada kumpulan manusia yang cukup banyak, dan itu ingkar kepada Allah, tidak bertuhan kepada Tuhan yang esa, akan didatangkan seorang rasul. Dan biasanya dari kalangan mereka sendiri. Bagaimana ngangkatnya rasul? Yakni melalui wahyu. Karena diberi wahyu oleh Allah. Ya. Al-madhkur fil Qur'ani minar rusuli wal anbiya'i khamsatun wa asyarunah. Kalau yang termaktub di dalam Al-Quran itu ada 25. Minhum samaniyata asyara fi qawlihi ta'ala. Ada 18 ya nama yang termaktub dalam satu ayat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ini jumlahnya ada 18 dalam suratul An'am. Ya, ada 18 nabi yang disebutkan dari ayat itu. Kemudian ada beberapa yang lain di tempat-tempat yang lain. Seperti wa ila 'adin akhahum huda. Terus wa ila samuda akhahum wa ila samuda akhahum Salihah, ya sama juga wa ila Madyana akhahum Syuaiba, ya di kaum Samud itu diutus ya siapa? Nabi Soleh. Kemudian kaum Ad diutus Nabi Hud. Kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Fahaula'il anbiya'i war rasul yajibul imanu birisalatihim wa nubuwwatihim tafsilan. Faman angkara nubuwwatan wahidatan minhum aw angkara risalatah min ba'thim minhum birisalatin kafar. Jadi kalau kita mengingkari satu saja dari para nabi itu, maka kita kafir. Jadi kalau iman semuanya, ya makanya kalau sama Nabi Isa, iya kita yakin Nabi Isa itu adalah nabi bukan Tuhan. Musa itu nabi. Uzair, ada Nabi Uzair di dalam Al-Quran, ya yang dituhankan oleh orang-orang Yahud, itu adalah nabi, bukan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai salah dalam iman. Jadi kalau iman kepada para anbiya itu harus diimani dengan penuh. Dan iman bukan hanya kepada 25 nabi, tetapi seluruh nabi dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bil yaumil akhir. Wa huwal imanu bi kulli ma akhbarallahu wa rasuluhu bihi ba'dal mauti min fitnatil qabri wa na'imihi wa 'adzabihi wa ahwali yaumil qiyamah wa ma yakunu fihi wa min sifatil jannati wan nar wa sifati ahlihima fal imanu bil yaumil akhir huwa al imanu bidzalika jumlatan wa tafsilan. Jadi iman kepada yaumil akhir itu mulai dari iman kepada alam kubur,
sampai nanti dibangkitkan, sampai nanti yaumil hisab. Sekarang lihat madzahir ihtimamul Quran bil yaumil akhir. Dzakarallahu al-imanu bil yaumil akhir muqtarinan bil iman billahi fi tis'ata asyarata mawdi'an fi kitabillah. Jadi antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini dibahas secara beriringan. Sebanyak berapa? 19 kali tema. Jadi amana billahi wal yaumil akhir. Itu terus dibahas hingga berapa? Berapa kali? 19 kali. Contoh, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Lihat, berjejer. Amanu billahi wal yaumil akhir berjejer. Tuh, kemudian itu yang pertama. Jadi dibahas sebanyak 18 kali di tema-tema yang sama. Yang kedua, kasratu asma'il yaumil akhir. Ada banyak nama artinya adalah yaumil akhir. Wa kullu ismin yadullu ala ma sayaqaw fihi minal ahwal. Contoh, al-qiyamah, as-sa'ah, terus al-akhirah, yaumaddin, yaumal hisab, yaumal fathi, yaumat talaq, yaumul jam'i, yaumut taghabun, yaumul khulud, yaumul khuruj, yaumal hasrah, yaumat tanad. Terus at-tammah, as-sakhah, al-haqqah, al-ghashiyah, al-waqi'ah wa ghairiha, dan yang lain-lain. Itu contoh-contohnya, dan itu memiliki makna satu, yakni yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, tasmiyatu suwaril Quran bi asma'in wa sifatil yaumil akhir. Memberi nama apa? Surat-surat Al-Quran. Contoh, Al-Qiyamah. Ada surat Al-Qiyamah? Ada. Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah. An-Naba. An-Naba itu berita besar. Tentang apa? Tentang yaumil akhir. Ya. Tentang yaumil akhir. Terus, wa taratan tusamma as-suwar bi ismi minal ahdas al-kauniyah allati tamhadu li hadal yaum. Atau menjelaskan tentang keadaan pada saat itu. Ya, keadaan fenomena pada saat itu. Contoh, ad-dukhan, at-takwir, al-infitor, al-insyiqaq, al-zalzalah. Nah, ini keadaan pada saat itu, keadaan alam pada saat itu. Kemudian wataratan bi ismin ma yaqa'u fiha. Seperti surat Al-A'raf, Az-Zumar, Al-Jasiyah, Al-Hasyr, At-Taghabun, Al-Ma'arij. Ini dilihat tentang kejadian-kejadian pada saat itu. Seperti Az-Zumar, artinya apa? Rombongan. Bagaimana banyaknya rombongan yang datang, gerombol. Nah, ini yang apa? Menjelaskan tentang gerombolan-gerombolan manusia pada hari akhir. Jadi kalau apa menggunakan istilah Az-Zumar di dunia nggak cocok, karena istilah ini hanya didapat saat di yaumil akhir. Lihat, jadi ada 17. Ya. Ada 17 nama surat yang berhubungan dengan hari akhir. Dan ini tidak ada penjelasan yang lain ya selain tentang hari akhir. Ya, contoh kalau kita lihat nama-nama surat yang berhubungan dengan Nabi. Ada surat apa aja? Surat Hud,
surat Yusuf, surat Yunus, surat Ibrahim, itu surat Muhammad, surat Nuh, surat lagi apa lagi? Lihat, ini baru 6. Kalau yang berhubungan dengan yaumil akhir ada 17 surat. Baik, ya seperti Al-Haqqah, Al-Qariyah, kiamat itu sendiri, atau yang berhubungan dengan peristiwa di dalam hari akhir itu sendiri. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah at-taqidu ala wuqu'is sa'ah. Wa katsiran ma abrallahu wa katsiran ma abral Qur'an an wuqu'is sa'ah la raiba fi. Min dzalika masalan wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya sa'ah, hari kiamat itu akan datang tanpa diragukan lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan manusia-manusia yang ada di dalam kubur. Ya. Jadi ada takkid di situ. Takkid ya apa? Wa annas sa'ah, dan sesungguhnya sa'ah, hari akhir, hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, kalau ada takkid berarti sudah tidak bisa diganggu gugat. Pasti ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Sudah sampai sini saja, insya Allah nanti akan kita bahas besok, ya, lanjut tentang ya bagaimana keadaan di hari kiamat itu, ya, yakni mim masyahidil akhirah fil Quran. Ini akan detail bagaimana prosesnya, bagaimana dibangkitkan, bagaimana nanti sampai diputuskan mana mana yang di surga, mana yang di neraka. Insya Allah akan kita jelaskan detail waktu besok. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, petunjuk dan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La dunya shalihah bi kulli niyatin shalihah bi qiraatil Fatihah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.